Di Indonesia ada profesi yang selalu dianggap banyak orang sebagai profesi yang bergengsi idaman orang tua dan menjadi standar dari kesuksesan seseorang, yaitu adalah abdi negara. Profesi abdi negara ini selalu menjadi pilihan banyak orang karena beberapa alasan, mulai dari kepastiannya, kebanggaan tersendiri, ataupun tuntutan orang tua, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat, banyak orang yang memilih profesi abdi negara ini ya karena kepastiannya, tahu kalau enggak ya karena tuntutan dari orang tuanya. Kalau dilihat dari segi kepastiannya, abdi negara itu ibarat pekerjaan tetap oleh pemerintah, dan juga abdi negara ini punya kestabilan finansial yang terus berjalan bahkan sampai mereka pensiun. Tetapi ada juga nih beberapa orang yang memilih profesi abdi negara karena tuntutan orang tuanya, ya biasanya karena orang tuanya juga abdi negara. Di sisi lain, kalau kita lihat realitanya di balik benefit yang didapatkan sebagai abdi negara, proses untuk mendaftarnya yang secara jujur itu sangat-sangat susah karena harus bersaing dengan jutaan orang, dan yang keterima pun cuma beberapa. Misalnya pendaftaran CPNS, kalau kita lihat jumlah peserta yang mendaftar CPNS itu setiap tahunnya mencapai jutaan orang, dan yang keterima itu hanya sebagian kecil. Bahkan kalau kemarin tuh sempat heboh dengan berita meningkatnya jumlah pendaftar CPNS di tahun 2024, yang mana itu mencapai 3,9 juta, sedangkan penerimanya itu yang cuma 250 ribuan saja. Itu artinya jumlah pendaftarnya itu jauh lebih besar dibandingkan kuota penerimaannya. Jadi untuk lo menjadi salah satu bagian yang lolos, lo akan menghadapi persaingan yang sangat kuat. Nah, karena kesulitan ini, enggak sedikit dari mereka yang melakukan cara-cara curang untuk bisa lolos. Bahkan ada yang sampai jual tanah, jual sawah, jual aset, atau segala macam untuk bisa lolos jalur transaksional. Enggak bisa dipungkiri bahwa prestisius dari profesi abdi negara itu membuat banyak orang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bagian dari abdi negara tersebut. Nah, tapi yang gue lihat saat ini muncul fenomena aneh yang menurut gue ini bertentangan dengan esensi abdi negara itu sendiri, yaitu romantisme terhadap profesi abdi negara. Dengan esensi abdi negara yang selayaknya, karena seharusnya abdi negara itu profesi melayani kepentingan publik, mengutamakan profesionalitas, integritas, dan juga penuh tanggung jawab. Tapi ketika profesi ini dipandang secara berlebihan, profesi ini memperlihatkan pandangan yang mengidealisasikan abdi negara itu seolah-olah profesi yang satu ini menjadi titik keberhasilan seseorang, dan menganggap bahwa profesi lain itu nggak lebih hebat dari abdi negara. Sebenarnya meromantisme profesi apapun itu nggak layak dilakukan ya guys. Sebenarnya perilaku berlebihan terhadap profesi abdi negara itu bersifat subjektif ya, karena nggak semua yang melakukan itu. Tapi kalau kita pakai observasi umum, salah satu penyebab kenapa banyak orang meromantisasi abdi negara itu karena media yang selalu melebih-lebihkan profesi tersebut. Misalnya gini, lo pernah melihat nggak sih ada konten di sosmed yang ngebandingin kekuatan militer negara kita sama negara lain, yang mana di konten itu seolah-olah kekuatan militer Indonesia itu paling kuat dibanding negara-negara lain di dunia. Nah, ditambah lagi mereka mengungkapkan kata-kata hiperbola yang benar-benar berlebihan. Dengan narasi ini menandakan bahwa abdi negara adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa tergantikan. Dan kita jadi lupa bahwa setiap profesi termasuk tentara atau polisi itu punya tantangan dan risiko masing-masing. Tapi karena media selalu mengangkat sisi heroik, kita cenderung menganggap mereka sebagai sosok yang tidak bisa tertandingi. Padahal kekuatan sebuah negara itu bukan cuma diukur dari militernya saja, tapi juga dari aspek lain kayak pendidikan, ekonomi, dan juga teknologi. Nah, tapi sayangnya kita terjebak dalam glorifikasi yang membuat seolah-olah problem negara kita itu tidak bisa diselesaikan tanpa kekuatan militer. Biasanya orang-orang yang gampang fanatik dengan hal tersebut itu karena mereka nggak pernah melihat negaranya dari poin opsi pihak ketiga. Alhasil mereka hanya bisa melihat secara tidak objektif, karena mereka hanya melihat dari point of the view sepihak yang menunjukkan sisi heroiknya saja, sehingga hal ini menimbulkan yang namanya chauvinisme atau kecintaan terhadap tanah air yang berlebihan dan tidak realistis. Mereka menganggap bahwa bangsa mereka terkuat di dunia, padahal setiap bangsa itu punya kekuatan masing-masing. Chauvinisme ini berbeda ya dari nasionalisme.
Kalau nasionalisme itu kecintaan terhadap tanah air tanpa perlu meremehkan bangsa lain. Sedangkan kalau chauvinisme itu sikap berlebihan mendukung bangsa sendiri tapi dengan merendahkan bangsa lain. Selain itu, yang membuat banyak orang meromantisme profesi abdi negara ini adalah karena timbulnya rasa eksklusivitas. Kita semua pasti setuju ya kalau proses menjadi abdi negara itu nggak gampang. Nah, alhasil karena kesulitan untuk menjadi abdi negara ini menimbulkan sebuah paradigma bagi orang yang berhasil lulus adalah orang-orang pilihan. Bahkan nggak sedikit juga dari mereka yang udah banget duluan karena memilih profesi tersebut. Lo pernah lihat nggak sih di sosmed itu ada yang ngebandingin profesi abdi negara sama bos muda atau pembisnis, yang mereka tuh saling merasa superior satu sama lain. Menurut gue ini lucu sih sebenarnya, karena entah lo mau jadi abdi negara ataupun profesi lainnya, pertama lo tunjukin dulu hasilnya apa yang udah lo capai. Kedua, secara normatif semua pekerjaan itu nggak ada yang hebat dan nggak ada yang buruk karena semuanya itu pada dasarnya sama saja. Jadi kalau senggol sana senggol sini justru lo nggak lebih hebat dan itu malah ngerendahin pekerjaan lo sendiri. Selain itu, yang sering banget kita temuin banyak anak yang memilih menjadi abdi negara itu karena tuntutan orang tuanya. Lo pernah nggak sih ngeliat orang tuanya yang selalu nyuruh anaknya untuk menjadi PNS atau daftar polisi ataupun tentara? Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih banyak orang tua yang sering banget nyuruh anaknya menjadi abdi negara? Sebenarnya hal ini disebabkan karena budaya zaman dulu ya belum banyak referensi tentang profesi kayak sekarang. Dan orang zaman dulu itu menganggap kalau profesi-profesi abdi negara itu adalah profesi yang paling tinggi derajatnya, dan orang zaman dulu tuh menganggap kalau profesi abdi negara itu adalah profesi dengan derajat yang tertinggi, sehingga budaya tersebut ke bawah sampai sekarang. Walaupun di zaman sekarang itu udah banyak banget pilihan profesi baru yang lain. Menurut gue romantisme abdi negara ini bukan soal finansial ya, tapi lebih ke arah status sosial. Karena kalau kita lihat dari segi finansial, potensi profesi abdi negara itu memang dijamin sama negara dan hidupnya pun dicukupi. Tapi abdi negara yang pada dasarnya itu susah untuk jadi kaya karena orientasi pekerjaan mereka itu adalah pengabdian, bukan kekayaan. Selain itu, profesi abdi negara itu melekat banget dengan sistem hierarki, di mana semakin tinggi posisi yang lo punya, maka semakin besar juga wewenang yang lo punya. Konten ini nggak berniat untuk menjelekkan institusi manapun. Sebenarnya profesi apapun itu normatif semuanya sama, jadi jangan pernah merasa bahwa profesi yang kita jalankan atau bahkan yang masih menjadi tujuan kita itu satu-satunya profesi yang paling hebat. Karena jika kita meromantisasi suatu hal, kita akan melakukan segala cara untuk bisa dapat hal tersebut atau bahkan dengan cara curang sama sekali. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.